Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan YouTube channel saya. Kali ini kita akan membahas mengenai metodologi penelitian. Dalam video kali ini saya akan men-sharing informasi mengenai apa itu jurnal referensi. Pada saat kalian akan membuat proposal penelitian, dalam hal ini proposal skripsi, tentunya kalian juga harus ada basis penelitian terdahulu. Dalam hal ini adalah jurnal referensi. Jurnal di sini maksudnya adalah penelitian terdahulu ataupun tulisan-tulisan terdahulu atau karya ilmiah terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Bagaimana cara mencari jurnal yang baik atau apa itu jurnal yang baik? Di Indonesia kita mengenal akan suatu terminologi yaitu OJS, Open Journal System. Jurnal dikatakan suatu jurnal yang baik jika mereka melakukan proses-proses seperti ini. Jadi suatu karya tulis itu terbit di jurnal tertentu itu setelah mengikuti proses-proses review. Jadi dari proses penerimaan naskah, kemudian naskah tersebut nanti direview oleh ekspertis yang expert di bidangnya, kemudian nanti masukan-masukan itu akan disampaikan oleh editor jurnal kepada penulis untuk diperbaiki. Setelah melakukan beberapa kali revisi, barulah dia akan layak terbit. Berikut adalah daftar-daftar jurnal yang ada di Indonesia, di mana jurnalnya adalah jurnal-jurnal yang terakreditasi. PowerPoint ini akan saya berikan ke kalian agar kalian juga bisa mengakses di sini. Kalau kalian lihat ada linknya, link jurnal. Jadi kalian juga bisa mengetahui lebih lanjut kira-kira jurnal-jurnal apa saja. Jadi untuk mencari topik skripsi ataupun topik penelitian, kalian bisa melihat bagaimana sih perkembangan ilmu selama ini. Nah, untuk memudahkan kalian atau shortcutnya, ya kalian tinggal membaca saja apa yang sudah dilakukan. Jadi selama 5 tahun terakhir ini bagaimana perkembangan ilmunya. Nah, ini ada semua di dalam jurnal. Di sini ada beberapa jurnal yang terakreditasi ya. Untuk jurnal nasional terakreditasi itu adalah jurnal-jurnal yang masuk kategori Sinta. Dari Sinta 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Tertinggi itu adalah Sinta 1. Selain dari jurnal-jurnal Sinta tadi, kalian juga bisa mengakses di Google Scholar, ataupun kalian bisa masuk ke website doaj.org. Kalian bisa melihat ResearchGate. Itu adalah perkumpulan para praskaler dengan segala publikasinya, Microsoft Academic, ProQuest, dan lain sebagainya. Untuk jurnal, tidak hanya jurnal nasional, kalian juga bisa mengakses jurnal internasional. Jurnal internasional dikatakan jurnal yang melewati kualitas perbaikan kualitas, itu biasanya jurnal yang sudah terindeks atau terakreditasi. Dalam hal ini yang indeks yang cukup terkenal adalah indeks Scopus. Jadi bagaimana sih kalian tahu jurnal yang baik atau tidak? Paling gampangnya kalian cari tahu apakah jurnal tersebut sudah terindeks atau belum. Jadi kalian pada saat membuat skripsi kan kalian merujuk ke sesuatu nih, merujuk ke jurnal. Nah, kalau yang kalian rujuk itu salah, berarti kan keseluruhannya jadi menghambat perkembangan proses kalian. Jadi yang kalian rujuk nih harus yang benar dulu, agar nanti ke depannya kalian cuma tinggal mengadopsi dan menambahkan hal-hal yang belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Jurnal tuh ada yang free dengan ada yang berbayar. Kalau untuk jurnal berbayar, kalian bisa mengikuti cara-cara berikut. Masuk ke sci-hub.tw ataupun kalian bisa ke Gen Library. Nanti kalian coba-coba sendiri untuk hal ini. Lalu bagaimana sebenarnya format umum jurnal yang baik? Biasanya mereka sudah memiliki ISSN ataupun EISSN dan sudah terakreditasi.
Kalau nasional itu terakreditasi Sinta, dan internasional terakreditasi Scopus. Cara ngeceknya kalian akan bisa ngecek di Skimago JR untuk jurnal internasional. Nanti akan saya jelaskan untuk jurnal Sinta tuh taunya dari mana. Oke, di dalam jurnal itu adalah suatu karya ilmiah yang tulisannya biasanya singkat, 15-20 halaman. Jadi dari kalian ngeran data, dari kalian melakukan pendahuluan, latar belakang, sampai dengan kesimpulan. Nah, dalam jurnal tersebut ada pendahuluan, ada kajian pustaka, teori, hipotesis, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Jadi hal-hal ini yang kalian perlu ketahui setidaknya formattingnya seperti apa. Kalau dalam suatu jurnal yang kalian miliki ternyata tidak punya pendahuluan misalkan, berarti itu sebaiknya jangan merujuk jurnal yang seperti itu. Lalu contohnya bagaimana jurnal yang terakreditasi nasional yang Sinta? Contohnya ini adalah jurnal Al-Tijarah. Kalau kamu lihat di sini ada ISSN-nya. Jadi untuk jurnal kamu harus masuk ke webnya, ke lamannya. Lalu kamu cek apakah dia punya ISSN dan EISSN. Kemudian biasanya kalau jurnal-jurnal itu sudah terakreditasi, mereka masih tahu nih prolog nih. Jurnal saya ini terindeks apa aja. Jadi biasanya dia juga menulis nih Sinta. Untuk jurnal-jurnal yang belum ada tulisan-tulisan Sintanya, berarti memang belum terakreditasi nasional. Oke, bagaimana jurnal internasional? Jurnal internasional kalian mengakses ke laman yang namanya www.skimagojr.com. Jadi nanti akan muncul nih kotak yang pertama, nanti kalian tinggal masukkan nama jurnal atau ISSN-nya. Kalau nanti begitu kalian klik kaca pembesar cari, dia muncul nih ada beberapa list, kemudian ada yang sesuai dengan nama kalian nih persis sama, ya berarti jurnal itu sudah terakreditasi ataupun sudah terindeks Scopus. Ini adalah teknik cara mencari ya, nanti secara spesifiknya seperti apa kita bisa diskusikan di kelas nantinya. Baik, demikian untuk video kali ini mengenai jurnal referensi. Semoga membantu kalian semua untuk memahami apa sih itu jurnal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.